Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang menyiapkan hari ini? Mas Rian, silakan. Tidak doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan juga bermanfaat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan dirinya ada yang tidak bisa hari ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran kita. Masih semangat? Masih. Coba. Kelas 3. Kalian semua harus semangat dalam belajar dan harus siap belajar. Siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Nah, semuanya ingin menjadi orang sukses. Jadi semuanya harus semangat belajar dan siap belajar. Karena tidak ada ceritanya orang sukses itu bermalas-malasan. Jadi anak-anak harus semangat belajar dan siap belajar. Oke, sekarang kita review pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Bentuk energi benda. Apa Mas Ria? Bentuk dan sifat benda. Wujud dan sifat benda. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang wujud dan sifat benda. Lalu apa aja sih wujud benda itu? Ada yang masih ingat? Ayo Mas Arya, wujud benda ada apa? Benda apa? Benda padat. Lalu Mbak Putri, benda apa? Benda cair. Benda cair. Mas Leo, benda apa lagi? Benda gas. Benda gas. Nah, jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, sekarang ada yang masih ingat sifat-sifat benda cair? Ayo, Mas Rian, sifat benda cair. Berubah-ubah bentuknya. Nah, contohnya ini. Fluid bawah air di dalam botol. Bentuknya akan menyerupai botol. Nah, jika fluid menuangkan air di dalam wadah mangkuk, maka bentuknya berubah menjadi mangkuk. Lalu sifat benda padat ada apa? Sifat benda padat memiliki berat dan masanya tetap. Nah, memiliki berat dan masanya tetap. Contohnya pensil. Nah, berat pada pensil tidak akan berubah. Lalu sifat benda padat ada apa lagi?
bisa digenggam. Contohnya pensil bisa digenggam. Lalu yang ketiga, sifat benda gas. Ada apa sifat benda gas? Mengisi seluruh ruangan di tempat. Contohnya, kalian meniup balon udara. Kalian mengisi balonnya dengan udara. Udaranya memenuhi seluruh yang ada di dalam balon. Karena kemarin kita sedang membahas tentang wujud dan sifat benda, sekarang pertemuan kali ini membahas tentang perubahan wujud benda. Ayo kita sama-sama apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran pada kali ini ya, yang pertama mengetahui definisi perubahan wujud benda. Guru mengharapkan kalian bisa mengetahui apa arti dari perubahan wujud benda. Lalu yang kedua, bisa mengenal jenis perubahan wujud benda beserta contohnya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, materi sekarang yaitu perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu perubahan yang berbeda. Oke, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu perubahan dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, anak-anak, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud. Walau tidak selalu terlihat, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, gas, dan cair. Oke, mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembungan. Nah, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, mengembun. Yang keempat, mengkristal. Oke, yang pertama tadi apa? Membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, mengembun. Yang keempat, menyubit. Dan yang kelima, mengkristal. Oke, yang pertama, mencair. Nah, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya, sekarang Wid bawa apa ini anak-anak? Lilin. Bawa lilin. Dalam hal ini, mencair memerlukan energi panas sehingga bisa mencair. Nah, contohnya lilin. Terkena panas, maka dia akan mencair. Oke, paham? Paham. Yaitu membeku. Nah, membeku merupakan perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, dalam hal ini membeku memerlukan melepaskan energi panas. Contohnya, kita memasukkan air di dalam kulkas, maka dalam kemasan akan menjadi es. Lalu yang ketiga yaitu menguap. Menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Dalam hal ini memerlukan energi panas. Contoh menguap yaitu bensin. Bensin jika dibiarkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, karena terjadinya proses penguapan. Lalu, contohnya air. Saat kita merebus
habis air, maka air lama-kelamaan akan habis karena terjadinya proses penguapan. Lanjut, sekarang mengembun. Nah, mengembun merupakan perubahan wujud gas menjadi cair. Dalam hal ini mengembun melepaskan energi. Contohnya, di sini fluid ada es batu. Nah, di luar gelas terjadinya cair. Apa? Mengembun. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yaitu menyublim. Nah, menyublim merupakan proses perubahan benda padat langsung menjadi gas. Contohnya kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau di lemari, karena kelamaan akan menjadi habis. Dalam perubahan ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, air laut berubah menjadi butiran garam. Nah, itu proses mengkristal. Lalu, contoh lainnya, es yang ada di freezer kulkas kalian di rumah, nah akan menjadi sama es. Nah, itu proses mengkristal. Oke, masih semangat? Satu, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, ayo semangat. Kelas 3. Sekarang lanjut ya. Siaran kedua, terus dipaham lagi, didengarkan. Dari perubahan padat menjadi cair disebut apa? Mencair. Lalu seterusnya, jika cair menjadi padat berarti disebut membatu. Lalu jika cair menjadi gas disebut menguap. Karena kalinya gas menjadi cair disebut mengembun. Lalu sekarang gas menjadi padat disebut mengkristal. Lalu sebaliknya jika padat menjadi gas berarti mengkristal. Sudah paham semuanya? Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar dan memahami jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, kesimpulan ada belajar hari ini yaitu terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan dan kejepangan atau kolom. Pada saat zat menerima atau melakukan kolom, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Sampai sini paham anak? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, duit nasi lembar kerja ya, dikerjakan ya. Iya. Wujud benda. Tentu ada tulis, terkait ada konsep tulis. Terus konsep kedua sama kayak yang tadi, konsep terkait termasuk enggak termasuk apa? Terkait termasuk apa? Pak, tadi yang tadi.
Wiwit sudah melakukan penilaian. Nah, alhamdulillah nilai anak-anak bagus. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang perubahan sudah. Oke, kalau sudah, sekian dulu materi hari ini. Tapi sebelum ditutup, Wiwit mau tanya dulu ya. Nah, Mas Arya, perubahan wujud pacar menjadi cair termasuk perubahan wujud apa? Mencair, betul. Lalu Mbak Putri, perubahan wujud cair menjadi gas termasuk perubahan wujud apa? Menguap, betul. Mas Korbi yang jauh di sana. Nah, perubahan wujud gas menjadi padat termasuk apa? Ayo, gas padat mengkristal. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, pertemuan kali ini tutup dulu ya. Iya. Oke, kita baca berdoa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.